Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Kita teruskan pengajian tentang tauhid 3 minggu yang lalu. Kali ini kita memasuki pada materi pertama yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, kemudian dan diberi hasiah oleh Imam Al-Bajuri. Tadi kita telah mendengar sedikit pengantar dari Ustadz Maman bahwasanya kita telah mendengar malaikat Jibril nyampaikan kepada Rasulullah itu hakikatnya untuk kita, agar kita tidak seperti apa yang disampaikan. Isma syi'ta, hidup sesukamu. Hiduplah sesukamu itu sebetulnya kata orang Jawa ngelulu itu nyuruh tapi sebetulnya melarang gitu. Nyuruh tapi melarang. Makanlah, sebetulnya jangan makan gitu. Maksudnya begitu. Ya. Ini semuanya perlu buat kita agar kita hati-hati. Dan yang paling penting di dalam hidup ini adalah bekal. Bekal yang paling penting adalah ilmu. Oleh karena itu, kita ketika mencintai seseorang itu juga harus pakai ilmu. Tidak boleh cinta buta, enggak boleh. Oleh karena itu ulama menasihati kita, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Cintai orang sedang-sedang saja, jangan berlebih-lebihan. Karena bisa jadi suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang paling kita tidak sukai atau benci orang biasa-biasa saja. Jangan berlebih-lebihan. Bisa jadi suatu saat orang yang paling kita benci itu adalah orang yang paling kita sayangi. Jadi biasa-biasa saja. Dengan istri, dengan anak, dengan apalagi dengan orang lain biasa-biasa saja. Yang tidak boleh biasa-biasa saja adalah ketika cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah itu tidak boleh biasa-biasa, tapi itu harus lebih. Oleh karena itu tidak dikatakan beriman seseorang kalau ada orang mencintai yang lain melebihi dari cintanya kepada Rasulullah. Kalau ada orang lebih cinta kepada orang lain daripada cintanya kepada Rasulullah, maka orang itu tidak dikatakan beriman oleh Rasulullah. Salah satu bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah artinya kita mengingat kepada Rasulullah. Contohnya pada saat Rasulullah lahir, maka kita memperingati Maulid Nabi. Ketika kita memperingati Maulid Nabi, artinya kita mencurahkan cinta kita kepada Nabi. Orang cinta biasanya enggak berpikir biaya. Orang cinta begitu biasanya. Berapapun akan dikeluarkan. Maka ketika ada orang keliling menyampaikan list untuk infak Maulid Nabi, kemudian dia menolak, itu perlu dipertanyakan cintanya kepada Rasulullah. Karena itu untuk memperingati hari lahirnya, tanggal lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ada orang saking cintanya kepada Rasulullah,
itu ketika pisangnya belum buah pada saat peringatan Maulid Nabi, dia marah-marah kepada pisang itu. Saking cintanya. Maksudnya kalau pisang itu masak pada saat Maulid Nabi akan dibawa dan disedekahkan kepada orang-orang yang hadir pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya memasuki kepada materi. Kemarin muqaddimah dari Imam Bajuri sudah selesai. Yang terakhir beliau menyampaikan waha ana asyra'u fil maksudi. Beliau sampaikan langsung saja, saya akan sampaikan kepada maksud dan tujuan ditulisnya kitab Hasyiah namanya Tuhfatul Murid ala Jauharut Tauhid ini. Beliau menyampaikan begitu, langsung saja aku akan memasuki pada hasyiah atau catatan-catatan terhadap kitab Jauharut Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani. Bi'aunil malakil ma'bud, beliau ketika memasuki pembahasan pertama dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, beliau menyampaikan melalui pertolongan Allah, pemilik, penguasa dunia dan akhirat, alam dan akhirat seisinya, Al-Ma'bud dan yang maha disembah. Lalu beliau menyampaikan fa'aqulu wabillahi taufik. Beliau menyampaikan fa'aqulu, aku berkata, kata beliau, wabillahi taufik. Dan kepada Allah beliau meminta taufik. Qauluhu, beliau sampaikan ucapannya Syekh Ibrahim Al-Laqani, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ucapan yang pertama ditulis di dalam kitab Jauharut Tauhid itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdu pertama menyebut nama Allah, yang kedua mengucapkan puji kepada Allah dengan hamdalah. Seperti yang disampaikan di dalam nazamnya, yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahi ala silatihi, thumma salamullahi ma'solatihi. Jadi yang pertama Bismillah, kemudian baru Alhamdulillah. Iftatahan nadimu kitabahu bil basmalati. Penyusun kitab ini atau pembuat nazam yang Alhamdulillahi ala silatihi, summa salamullahi ma'solatihi dan seterusnya itu membuka nazamnya, memulai nazamnya di dalam kitabnya Jauharut Tauhid bil basmalati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Summa bil hamdalati, kemudian setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kemudian diikuti dengan alhamdu atau memuji Allah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa beliau Syekh Ibrahim Al-Laqani membuat nazamnya seperti itu? Diawali bismillah, kemudian disusul dengan alhamdulillah, iktidaan bi kitabil azizi. Karena beliau itu mengikuti Al-Qur'an yang agung, mengikuti Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu kan juga diawali dengan bismillah kemudian alhamdulillah. Coba lihat di surah Al-Fatihah. Yang pertama di atas, apa yang di atas yang pertama sekali? Bismillah apa langsung alhamdulillah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bawahnya Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Diawali dengan bismillah kemudian disusul dengan alhamdulillah. Fibtidaihi bihima, ketika Allah menurunkan Al-Quran, memulainya Al-Quran itu dengan keduanya, dengan bismillah dan dengan alhamdulillah. Fit tartibit tauqifi. Lalu pertanyaannya, siapa yang nyusun pertama bismillah kemudian alhamdulillah itu?
Apa itu para sahabat yang nyusun? Tidak, bukan para sahabat yang nyusun seperti itu. Siapa yang nyusun seperti itu? Allah yang nyusun seperti itu. Karena ketika malaikat Jibril mewahyukan ayat itu, susunannya seperti itu. Kenapa demikian? Karena malaikat Jibril itu ketika mewahyukan kepada Rasulullah, bagaimana mewahyukannya? Kan sedikit demi sedikit. Ketika ada pertanyaan, Rasulullah tidak bisa menjawab, langsung turun wahyu. Artinya Rasulullah menjawabnya itu nunggu wahyu Allah turun. Begitu seterusnya. Kemudian semua Al-Quran yang turun itu lalu disusun oleh Allah melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada Rasulullah. Makanya ketika Al-Quran itu sudah tamat, sudah selesai, itu malaikat Jibril mendengar setoran Rasulullah. Rasulullah nyetor Al-Quran kepada malaikat Jibril itu 2 kali. Setoran pertama benar, setoran kedua benar. Ya Nabi tentu benar kan. Nah, setoran pertama benar, setoran kedua benar. Setelah benar setorannya itu, baru sahabat disuruh nyetor kepada Nabi. Itulah Al-Quran. Susunannya seperti itu. Pertama adalah Bismillah, kemudian disusul dengan Alhamdulillah. Lalu bagaimana ketika Al-Quran disusun oleh para sahabat? Disusun oleh para sahabat itu ada 2 dasarnya. Yang pertama dasarnya adalah hafalan para sahabat. Yang kedua dasarnya adalah tulisan yang diperintahkan oleh Rasulullah agar menulis Al-Quran yang diwahyukan pada saat itu. Oleh karena itu Rasulullah melarang menulis hadis. Hadis tidak boleh ditulis semasa Al-Quran itu sedang turun belum selesai. Kenapa kok dilarang? Agar tidak bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Kalau nanti ditulis hadis, ditulis Al-Quran, dikhawatirkan nanti bercampur, mana Al-Quran, mana hadis, nggak jelas. Akhirnya Rasulullah larang, dan setelah selesai Rasulullah menerima wahyu, baru Al-Quran itu dikumpulkan oleh para sahabat dengan cara hufat Al-Quran. Tadinya mereka itu membantah, atau tadinya mereka itu, para sahabat itu menolak. Ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, nggak boleh seperti ini. Akhirnya diberi penjelasan oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Kalaulah Al-Quran ini tidak ditulis, kemudian para hafal Al-Quran, penghafal Al-Quran itu nanti gugur satu persatu di medan perang, lalu bagaimana dengan generasi berikutnya? Kenal nggak dengan Al-Quran? Diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq. Barulah Al-Quran itu kemudian mulai disusun oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu nggak selesai. Akhirnya pada masa Umar bin Khattab diteruskan. Terjadilah satu mushaf pada masa Umar bin Khattab. Setelah mushaf itu jadi pada Umar bin Khattab, itu belum cukup. Akhirnya pada masa Utsman bin Affan, seluruh penghafal Al-Quran dikumpulkan, termasuk Zaid bin Sabit, yang tadinya Zaid bin Sabit itu tidak mau turut campur dalam menyusun Al-Quran ini. Akhirnya dikasih penjelasan, ternyata Zaid bin Sabit pun menerima alasan itu. Walaupun ini baru bid'ah, tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, tetapi ini adalah baik. Kalau tidak, kita sampai sekarang tidak ada kenal dengan Al-Quran. Nah, pada masa Utsman bin Affan inilah mushaf yang disusun oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab akhirnya dipegang oleh putrinya Umar bin Khattab, namanya Hafsah. Di situ diminta oleh Utsman bin Affan agar diserahkan untuk diperbaharui. Akhirnya Al-Quran semuanya dijadikan satu pada masa Utsman bin Affan, dan tercetaklah Al-Quran pada saat itu dan dikirim ke kota-kota Islam yang lain, sehingga Al-Quran seluruh dunia saat ini bunyinya sama, tidak ada berbeda antara satu dan lain. Tetapi nyusunnya tidak langsung begitu. Gimana cara nyusunnya? Cara nyusunnya, ini penghafal Al-Quran disuruh menghafal mulai dari yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian terus nyambung surah berikutnya surah Ali Imran, dan seterusnya. Ketika sahabat mengungkapkan atau menghafal Al-Quran itu,
catatannya disimak. Ini ada catatannya, ini ada hafalannya, ini ada catatannya, ini ada hafalannya, ini ada catatannya. Baru dicatat seperti itu. Kalau tidak ada catatannya, ada hafalannya, nggak dicatat. Akhirnya terjadi ada dua ayat yang saya lupa ayatnya itu bunyinya, tapi di kitabnya masih ada. Dua ayat ini ketika ada di hafalan sahabat tapi nggak ada di tulisan. Akhirnya dicari itu ke seluruh penjuru negara pada saat itu. Akhirnya ketemu, setelah ketemu baru dicatat. Sempurnalah Al-Quran dibukukan pada masa Utsman bin Affan. Dan beliau Syekh Ibrahim Al-Laqani ini menyusun ini mengikut susunan-susunan Al-Quran. Karena Al-Quran diawali dengan Bismillah, kemudian diikuti dengan Alhamdulillah sesuai dengan petunjuk Allah yang diberikan kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La annahuma awwalu ma anzala. Diawali dengan Bismillah itu bukan berarti Bismillah itu adalah ayat yang pertama turun, bukan. Bismillah bukan ayat yang pertama turun. Karena Bismillah yang adalah ayat yang pertama turun kemudian terus ditaruh di awal, bukan begitu. Bukan karena Bismillah adalah ayat yang pertama turun. Fa innahu khilafun ma fi sahihil Bukhari. Kalau dianggap Bismillah itu adalah ayat yang pertama turun, ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis riwayat Bukhari bukan Bismillah ayat yang pertama turun. Wa ghairihi, dan juga di dalam hadis-hadis yang lain itu disebutkan bukan Bismillah ayat yang pertama turun. Fi bad'il wahyi, pada permulaan turunnya wahyu itu bukan Bismillah yang pertama turun. Min anna awwala ma nazala Iqra. Yang benar adalah yang pertama turun itu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama turun, tapi enggak ditaruh di awal. Kenapa enggak ditaruh di awal? Begitulah Allah memberikan petunjuk. Bukan yang pertama. Tetapi yang pertama diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada nanti penjelasan kenapa begitu. Jadi yang pertama itu adalah surah Al-Alaq ayat 1. Surah yang pertama turun, ayat yang pertama turun. Waqad naqala Abu Bakrin At-Tunisi. Abu Bakar At-Tunisi mengutip atau menukil ijma'a ulama'i kulli millatin, kesepakatan para ulama di seluruh agama. Abu Bakar At-Tunisi itu mencari kitab-kitab, dan kitab-kitab ini adalah kitab seluruh agama. Yang dimaksud kitab seluruh agama ini adalah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, bukan kitab Veda, enggak ada di situ. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Beliau meneliti itu, dibaca kitab-kitab itu, beliau sampaikan seluruh kitab-kitab ulama kulli millatin, setiap agama, ala annallaha, bahwasanya Allah iftataha jami'a kutubihi bi bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Injil itu Allah mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun barangkali tidak persis bunyinya seperti itu, tapi isinya sama, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Demikian juga di kitab Zabur, demikian juga di kitab Taurat. Semuanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, walaupun bunyinya barangkali tidak sama persis seperti itu, tapi isinya sama. Jadi kenapa beliau Syekh Ibrahim Al-Laqani ini memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena mengikuti Al-Quran, dan Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga kitab-kitab Allah yang lainnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan bi khabarin, dan juga Syekh Ibrahim Al-Laqani mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mengamalkan hadis. Beliau baca hadis Rasulullah, kemudian diamalkan di dalam menyusun kitabnya. Bagaimana kitabnya yang dimaksud
yang diamalkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani itu, hadis yang diamalkan itu adalah kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au ajdamu au aqta'u. Riwayatun. Beliau nyampaikan kullu amrin, setiap perkara atau setiap perbuatan atau setiap kelakuan, dzibalin, di mana kelakuan itu memiliki nilai baik, perkara yang baik, perkara yang di dalamnya ada kebaikan, bukan perkara jelek nih, perkara baik. Baik itu menurut akal nyambung, jelek juga menurut akal nyambung. Contoh, menyapu halaman rumah itu baik apa buruk, Bu? Baik kan? Nembak nomor tokel baik apa buruk tuh? Jadi kalau nembak nomor tokel jangan pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, aku tembak tokel ini mudah-mudahan tembus. Itu enggak dianjurkan seperti itu. Nanti ada akibatnya. Kita teruskan. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang perkara itu memiliki nilai baik, la yubda'u fihi, perkara itu tidak diawali di dalam perkara itu bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka perkara yang baik itu abtar. Abtar itu artinya terputus. Terputus maksudnya abtar itu di sini adalah buntut binatang yang terputus. Buntut binatang yang terputus. Binatang sebagus apapun, kalau buntutnya terputus tidak sesuai dengan biasanya, pasti binatang itu disebut dengan cacat. Betul? Ada sapi nggak punya buntut karena buntutnya terputus, berarti sapinya cacat. Boleh nggak dipakai korban sapi cacat seperti itu? Nggak boleh dipakai untuk korban. Untuk korban sapinya harus sempurna, tidak boleh cacat. Au ajdan, atau binatang yang terkena penyakit judam. Penyakit judam itu nama penyakit. Maka binatang itu tidak sempurna ketika terkena penyakit judam. Au aktok, atau binatang yang kaki depannya yang sebagai tangan terputus. Misalnya ada monyet tangannya yang sebelah kanan terputus, maka monyet itu tidak dikatakan sempurna. Maksudnya apapun urusan pekerjaan yang baik, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan baik itu tidak sempurna. Ibu nyapu di depan rumah pagi-pagi, itu perbuatan baik, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sempurna. Ibu membaca Al-Quran diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, sempurna kebaikannya. Jadi setiap perkara yang baik yang di dalamnya ada kebaikan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan menjadi sempurna. Riwayatun, hadis ini banyak riwayat, ada 3 riwayat. Riwayat pertama tadi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Riwayat kedua, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Riwayat ketiga, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. 3 riwayat ini artinya ketiga-tiganya sama, tidak sempurna. Maksudnya abtar, ajdam, aqta itu maksudnya adalah naqisun, kurang, terputus ekornya, kurang. Kambing atau binatang itu kurang sempurnanya, atau terkena penyakit judam, kurang juga sempurnanya, atau ketika dia terputus kaki depannya juga kurang sempurna binatang itu, maka naqisun, kurang. Atau wa qalilul barakati, perbuatan orang yang baik tadi kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka berkahnya kurang. Seperti misalnya mau masuk masjid nih, kemudian melangkah dari rumah langsung
menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maka niatnya menuju ke masjid tadi menjadi sempurna ketika kita menyebut nama Allah. Fahuwa wa intamma hissan, barang yang baik tadi yang kita lakukan seperti ibu nyapu halaman tadi, walaupun secara kasat mata, secara indera terlihat sempurna, nyapunya sempurna, nggak brewok nyampunya. Brewok, tahu brewok nyampunya? Ada sebagian yang tidak tersapu gitu tuh namanya nyapunya brewok. Biasa orang tua ngasih tahu sama anak gadisnya, nak kalau nyapu yang bersih, jangan brewok seperti itu, nanti kamu dapat suami brewok, katanya begitu. Padahal maksudnya tidak begitu. Maksudnya adalah kalau nyapu yang bersih biar sempurna. Cuman ada kalimat untuk nakut-nakuti, nanti kamu dapat suami brewok, jenggotnya sampai segini ya. Yang ada yang nampak cuma matanya, pipinya tinggal sedikit karena kepenuhan dengan brewok. Walaupun ibu nyapu tadi kelihatan sempurna, la yatimu maknan, tetapi maknanya sesungguhnya tidak sempurna. Tidak sempurna, artinya pahalanya itu enggak sempurna. Nyapunya memang sempurna, tapi pahala menyapunya tidak sempurna. Ma'a khabarin, berikut juga hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdi lillahi fahuwa abtar. Setiap urusan atau perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka kebaikan itu adalah terputus. Ajdam, terkena penyakit judam. Aqta, terputus, sama dengan yang pertama tadi. Jadi secara zahir atau secara kasat mata kelihatan sempurna, tapi sebetulnya tidak sempurna. Wal muradu bil amri, apa yang dimaksud dengan amri tadi? Kullu amrin, kan ada kata kullu amrin. Lalu apa maksudnya bil amri tadi? Maksudnya amrun tadi apa maksudnya? Wal muradu bil amri, yang dimaksud dengan amri ma ya'umul qaula. Yang dimaksud dengan amri itu adalah keumuman ucapan. Jadi ucapan yang umum. Apa ucapan yang umum itu? Ya mungkin ngomong atau membaca. Kal qiraati, seperti membaca. Kalau membaca seperti membaca Al-Quran, itu disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru kita baca ayat Al-Quran. Maka ketika kita baca ayat Al-Quran, itu disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'la, atau seperti kita berbuat, melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu tadi saya contohkan yang paling gampang adalah ibu menyapu, atau kalau bapak barangkali yang di kampung mencangkul, atau kalau yang tidak ada sawah barangkali motong parah gitu, motong parah dan seterusnya. Ketika perbuatan baik itu seperti ucapan, membaca atau melakukan perbuatan kat-ta'lifi, kalau ulama kat-ta'lifi seperti mengarang kitab atau menyusun kitab, maka kitab-kitab itu rata-rata diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti itu, maka ini masuk kepada urusan kullu amrin, masuk kepada setiap perkara atau setiap perbuatan. Maksudnya perkara ini adalah baik itu ucapan maupun perbuatan. Ucapan diawali dengan bismillah, perbuatan diawali dengan bismillah. Wa makna dzibalin, yang dimaksud dengan dzibalin tadi apa? Kan kullu amrin, kullu amrin setiap perkara. Yang dimaksud perkara ini adalah baik ucapan maupun
perbuatan. Dua, perkara itu ada dua. Satu ucapan, dua perbuatan. Kemudian dzibalin, apa itu dzibalin? Ay sahibu halin bihaitsu yahtamu bihi syar'an. Yang dimaksud dengan dzibalin itu perkara yang baik itu apa? Yang dimaksud perkara yang baik itu adalah perkara yang dipandang baik menurut syariat. Menurut syariat dipandang baik. Ada menurut syariat dipandang tidak baik. Maka ada yang mengatakan apa yang dipandang baik menurut syariat itu ma la yukhalifu syari'ata. Kalau perkara itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau perkara itu bertentangan dengan syariat, maka perkara itu menjadi tidak perkara baik, berarti perkara jelek. Perkara jelek artinya perkara maksiat. Maka maksiat itu yang tidak direstui oleh syariat. Maksiat itu yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu contohnya gini, orang Islam sehari semalam sholat 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan ia tidak sholat berarti dia bertentangan dengan syariat. Maka orang yang tidak sholat berarti dia orang yang bermaksiat, walaupun dia tidak maling, tidak mutil, tidak mencuri dan seterusnya. Dia tidak sholat berarti dia maksiat. Kenapa dia maksiat? Karena bertentangan dengan syariat. Apa syariatnya? Orang Islam harus sholat 5 waktu. Kewajibannya seperti itu. Dia tidak melaksanakan itu berarti bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat berarti dia maksiat. Maka perkara yang baik itu adalah perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, dan syariat sangat memperhatikan kepada perkara itu. Maka itu disebut dengan dzibalin. Ai bi alla yakuna min safasifil umuri. Maksudnya tadi perkara baik itu adalah perkara yang perkara itu bukan perkara remeh. Perkara remeh, perkara yang tidak berarti sama sekali. Apa perkara remeh itu? Nanti ada penjelasannya. Walaisa muharraman, dan juga bukan perkara haram, wala makruhan, dan juga bukan perkara makruh. Jadi dzibalin, perkara yang di dalamnya memiliki kebaikan tadi, dipandang penting oleh syariat tadi, adalah bukan perkara remeh, bukan perkara haram, dan bukan perkara makruh. Remeh saja tidak, apalagi haram. Remeh saja tidak, makruh tidak, apalagi haram. Jadi perkara yang diawali dengan bismillah tadi adalah bukan perkara remeh, bukan perkara haram, dan bukan perkara makruh. Fakharajat safasiful umuri. Oh, terloncat nih. Wa yushtaratu aidan an la yakuna dzikran mahdhan. Perkara yang diawali dengan bismillah tadi itu juga termasuk perkara itu bukan zikir mahdhah atau zikir murni. Apa zikir murni itu? Zikir murni itu seperti ini. Seperti kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kita ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu kan? Kita nggak usah bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha. Nggak usah seperti itu. Nggak usah seperti itu. Itu zikir murni. Jadi jangan nanti ketika mau zikir, katanya kan kalau perkara baik itu diawali dengan bismillah, akhirnya zikir. Afdalu dzikri falam anau bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Repot seperti itu, aneh dipandang orang, nggak terbiasa seperti itu. Bukan zikir mahdhah. Wala ja'ala syari'u ala wala ja'ala syari'u lahu mabdu'un ghairil basmalati wal hamdalati. Dan syari' itu tidak menjadikan zikir itu atau barang itu atau perkara itu diawali dengan bismillah dan hamdalah. Memang sudah dijadikan oleh Allah
yang kita lakukan itu tidak diawali dengan bismillah dan hamdalah. Fa kharajat safasiful umur, berbeda dengan perkara yang remeh itu tadi. Perkara yang remeh juga tidak diawali dengan basmalah. Contohnya kalab sinna'li, memakai sendal, wal busok, meludah, wal mahot, sisi apa namanya itu, mengeluarkan umbel apa bahasa sini, mengeluarkan ingus. Kalau bahasa saya itu sisi. Nah, gitu. Jadi nggak usah bismillahirrahmanirrahim, nggak usah seperti itu, nggak usah. Atau meludah bismillahirrahmanirrahim, nggak usah begitu. Itu tidak dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Fala tusannul basmalah walal hamdalah alaiha. Barang-barang seperti tadi itu tidak disunahkan untuk membaca basmalah, juga tidak disunahkan untuk membaca hamdalah. Jadi barang-barang yang remeh seperti itu tidak. Tetapi kalau barang-barang itu bukan barang remeh seperti membaca Al-Quran, maka diawali dengan bismillah. Pokoknya barang yang baik. Barangkali itu dulu. Mungkin ada pertanyaan. Kan sesuatu perkara yang baik menjadi diawali dengan bismillah. Iya. Jadi orang yang mandi wajib, ya kan, bismillah itu salah satu adalah termasuk Al-Fatihah itu. Iya. Jadi bagaimana kalau orang mandi wajib gitu ya? Doanya diawali bismillah gimana itu? Iya. Jadi yang dimaksud di sini adalah perkara yang baik. Kita sebelum melakukan perkara itu kita diawali atau mengawali dengan bismillah. Umpamanya ibu mau mandi wajib atau bapak mau mandi wajib, maka sebelum mandi wajib itu baru mau berangkat bismillahirrahmanirrahim, niat mandi wajib. Jadi boleh juga diawali dengan bismillahirrahmanirrahim nawaitul ghusla. Boleh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Aku berniat untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Jadi boleh yang seperti itu. Walaupun kalau dalam kamar mandi boleh. Yang tidak boleh itu kan di WC. Iya. Kamar mandi ada WC ya? Ada sekatnya. Ketika WC-nya itu adalah WC pakai disiram air itu, ada yang berpendapat sekatnya adalah air itu. Ketika air itu sudah tertutup di situ, maka itu sudah tidak dikatakan WC lagi, karena kita mandi namanya kan, kecuali dalam keadaan ketika kita nyebut WC berarti kita dalam keadaan mau buang hajat. Tetapi ketika kita mandi itu tidak dikatakan WC. Ketika mandi mana nyebutnya? Di kamar mandi. Kalau mandi di WC yang kebayang itu belepotan dengan kotoran. Kalau mandi di WC itu kan mandi. Namanya mandi tentu di kamar mandi, walaupun di dalamnya itu ada lubang WC. Jadi ngikut kondisi dohirnya. Ketika kondisi dohirnya itu mandi, berarti di kamar mandi. Walaupun di kamar mandi, ketika kondisi kita itu adalah buang hajat, buang kotoran, itu bukan kamar mandi namanya, itu adalah WC. Jadi namanya itu sesuai dengan zahirnya. Contoh lagi, ketika saya memegang HP, itu namanya dia adalah HP. Walaupun di dalam HP itu ada Al-Qur'annya, maka tidak usah kita mau megang HP wudhu dulu, karena di dalam HP ada Al-Quran. Berbeda ketika kita sudah membuka isi dari HP itu, isinya adalah Al-Quran, maka ketika kita membacanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu, lihat dohirnya. Jadi hukum dohir, hukum yang nampak di luar. Ketika yang nampak di luar itu adalah HP, yaitu HP itu. Jadi hukum aslinya Al-Quran yang ada di HP itu adalah HP, bukan Al-Quran. Tetapi kalau yang seperti ini, nah ini memang Al-Quran, karena dia tidak ada aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi kalau HP banyak aplikasinya. Barangkali itu saja dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah,